Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah, rasa syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayahnya pada kita sekalian. Sampai dengan saat sekarang ini kita masih dikaruniai Allah Subhanahu wa taala umur panjang sehingga masih berjumpa kembali dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh barokah ini. Mudah-mudahan amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu rahimakumullah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah tema anak sebagai investasi orang tua. Tentu setiap pasangan suami istri mendambakan akan hadirnya dzurriyyah atau keturunan. Anak turun kita itu nantinya akan menjadi investasi masa depan kita di yaumul akhirah. Ketika anak turun kita itu menjadi anak turun yang kita dambakan, tidak hanya sekedar memberikan kesenangan, kebahagiaan, menambah kebahagiaan keluarga, tapi juga bagaimana kita sebagai orang tua mempunyai peran yang strategis untuk masa depan anak-anak kita itu menjadi anak-anak qurrata a'yun yang menenteramkan hati kita, menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Untuk itu marilah kita mempelajari apa yang menjadi firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal yahsalladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wa yaqulu qawlan sadida. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah berucap dengan perkataan yang benar. Ayat ini menegaskan pentingnya mempersiapkan keturunan yang tangguh, keturunan yang baik dalam sisi keimanan, pendidikan, juga secara finansial. Anak merupakan amanah yang harus kita jaga, amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bimbing, kita arahkan bagaimana melaksanakan sesuai dengan panduan syariat Allah dan Rasul-Nya. Anak bisa jadi menyebabkan orang tua itu malu di dunia, tapi juga ketika kita bisa mengarahkan, mendidik, dan memberikan pelajaran yang baik kepada anak-anak kita, maka akan mengantarkan orang tua beroleh jariah. Tapi bisa jadi anak-anak yang tidak terdidik, yang kita tidak bisa mengarahkannya, justru akan menyeret kedua orang tuanya ke jurang kenistapaan dan menjadi penghuni neraka. Na'udzubillah min dzalik. Untuk itu kita patut mengambil pelajaran dari Al-Quran surat At-Tahrim ayat 6. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Perihalalah dirimu
dan keluargamu dari api neraka. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, peran orang tua sangat menentukan bagaimana kehidupan anak yang akan datang. Ini diawali dari tugas dan tanggung jawab orang tua bagaimana mendewasakan, memberikan pelajaran, juga utamanya meletakkan dasar-dasar akidah. Sebagaimana sabda Rasulullah Muhammad SAW, kullu mauludin yuladu alal fitrah fa'abawahu yuhawidanihi ayunassiranihi ayumajisanihi. Setiap anak itu dilahirkan menurut fitrahnya, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan seorang Yahudi, Nasrani, ataupun Majusi. Kewajiban orang tua menguatkan pondasi keimanan keislaman anak. Lebih-lebih di akhir zaman yang penuh dengan fitnah ini, maka kita patut kiranya mengambil pelajaran atau menteladani seorang tokoh yang bukan nabi, bukan rasul, tapi namanya diabadikan di dalam Al-Quran Karim, yakni Luqman Al-Hakim. Di dalam Al-Quran surat Luqman ayat 13 Allah berfirman, wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepada anaknya, hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Ini peran orang tua yang sangat strategis mendasari tentang keimanan dan ketakwaan, tauhidullah, mengesahkan Allah, meletakkan dasar yang utama. Sehingga dalam sabda Nabi yang lain ditegaskan, mana halawalitun waladahu afdalu min adabin hasanin. Tidak ada pemberian dari orang tua kepada anaknya yang lebih baik kecuali pemberian pendidikan, adab, dan sopan santun. Masalah harta benda kekayaan di dunia ini tentu kita menjadi orang yang beriman tidak perlu berkhawatir atau berkecil hati, karena setiap anak dilahirkan itu sudah dijamin oleh Allah rezekinya masing-masing. Sehingga meletakkan dasar-dasar keimanan, ketauhidan, ini yang paling asasi. Dan ketika kita sudah meletakkan dasar-dasar itu, insya Allah akan mengantarkan, ketika dasar-dasar keimanan sudah kokoh, ibarat rumah itu pondasi, maka tinggal mendirikan rumah itu di atas pilar-pilarnya dan akan berdiri kokoh. Demikian juga ketika kita sudah mendasari anak dengan keimanan yang mantap, maka anak juga akan berakhlakul karimah. Anak akan jadi taat dalam melaksanakan ibadah kepada Allah, juga senantiasa berbuat baik, beramal soleh. Ini yang kemudian kita juga memperhatikan sabda Rasulullah Muhammad SAW yang lain, idza mata banu adama in qata'a anhu amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bi aw waladin sholihin yad'ulah. Apabila seorang meninggal dunia, maka putuslah segala amal ibadahnya kecuali 3 perkara, yakni sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan kepada kedua orang tuanya. Inilah yang menjadikan ketika kita sebagai orang tua melaksanakan tugas dan kewajiban bagaimana mendidik anak, mendewasakan anak, meletakkan dasar-dasar keimanan yang mantap, peran strategis orang tua ini, maka beroleh kebaikan pula ketika
kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan anak yang soleh dan soleha, maka orang tua akan beroleh pahala yang senantiasa mengalir tiada henti sebagai amal-amal jariah yang akan diterima bagi para orang tua. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk itu marilah kita senantiasa memohon perlindungan, memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan di kesempatan yang masih diberikan sisa usia kita ini, kita bisa meninggalkan generasi-generasi yang kuat, bukan generasi yang lemah. Tentu harapan kita kuat secara fisik, mental, bagaimana finansial, juga bagaimana senantiasa menegakkan kalimat Allah, berjuang di jalan Allah, melaksanakan apa yang diperintahkan dan menjauhi segala larangan-larangannya. Insya Allah dengan demikian anak-anak kita akan menjadi investasi masa depan kita di yaumul akhirah. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri wabillahi hidayah wa taufik, nasrun minallah wa qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.